Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di TDP Teras Desa Podcast. Alhamdulillah hari ini kita sudah episode ke sekian lah ya. Sudah banyak episodenya. Dan kebetulan memang host yang biasa mengisi acara podcast ini sedang ada halangan, jadi beliau tidak bisa mengisi podcast malam hari ini, Pak Kades. Dan malam hari ini juga kita kedatangan tamu yang luar biasa, spesial lah ini, yaitu Bapak Hamdan Triaji selaku Bapak Kades Desa Benda. Oke, Pak Kades, kumaha damang? Alhamdulillah. Di saat acara hatur nuhun pisan Pak Kadesnya tos nyisikeun waktuna di acara Teras Desa Podcast ieu. Mungkin tos berjalan berapa lama gitunya kita dari mungkin terakhir itu sama Pak Kades kalau nggak salah pas acara milad desanya. Menjelang milad mun teh salah mah gitu tah. Sudah berarti aya berapa bulan ya? Di November banyak. November, Desember, Januari, Februari. Setengah tahun, luar biasa. Dan hari ini alhamdulillah baru ketemu lagi sama Pak Kades. Dalam acara TDP. Iya, dalam acara TDP gitu. Acara ngopi. Kalau ngopi mah sering gitu. Kalau di TDP mungkin baru sekarang gitu. Ada waktu lagi bincang-bincang. Sekali lagi hatur nuhun pisan sudah menyempatkan dan meluangkan waktunya ya di tengah hiruk pikuk. Hiruk pikuk. Bisa kesibukan lah, kesibukan Pak Kadesnya. Mungkin Pak Kades kita ini mau lebih fokusnya itu membahas tentang masalah digitalisasi, ya kan? Ini ada keterkaitannya dengan Kim sebetulnya. Jadi saya sih pengen tahu sudut pandang Pak Kades itu terkait masalah transformasi digital yang cukup masif lah ya belakangan ini, terus juga peran Kim itu sendiri di Desa Benda itu seperti apa. Tapi sebelum masuk ke transformasi digital itu, saya mau tahu dulu nih, Kim itu kan berjalannya itu di era sebelum Pak Kades ya. Betul. Dan mungkin pada saat itu kita masih kurang maksimal lah kinerja Kim itu. Nah, yang menjadi alasan utama Pak Kades nih, kunaon sih Kim teh kudu aya di Desa Benda teh gitu. Ya. Kang Cecep, makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi kenapa tadi pertanyaannya pemerintah desa hari ini terus mensupport Kim yang memang sebelumnya sudah ada. Jadi berdasarkan Undang-Undang Keterbukaan Informasi memang kami menganggap bahwa Kim ini adalah media atau salah satu media yang memang menjadi pusat transfer informasi berkaitan dengan program-program yang ada di desa gitu, yang mungkin saat ini kita bisa melalui kepala dusun, RT RW itu informasi sebetulnya sudah tersampaikan. Yeah. Cuman dengan era digitalisasi hari ini ternyata Kim sangat membantu luar biasa ketika ada program-program yang ada di pemerintah itu tersebar dengan begitu cepatnya, Kang Cecep. Gitu. Jadi itu sangat membantu sekali kami dari pemerintahan desa untuk memberikan informasi. Jadi itulah salah satu sebabnya kenapa hari ini Kim yang memang sudah eksis dari dulu dipertahankan dan terus disupport oleh pemerintahan desa. Mungkin itu salah satu alasannya. Kim itu kan menjadi salah satu kita bisa dibilang mitra lah ya, mitra kelembagaan mungkin. Gimana Pak Kadesnya? Ya sebetulnya kan Kim itu kelompok yang memang dibentuk dari masyarakat itu sendiri yang jadi bagian mitra pemerintahan desa untuk penyebar luasan berbagai macam informasi kegiatan pembangunan yang lainnya. Dan juga mungkin sebaliknya, informasi atau isu yang ada di lingkungan masyarakat bisa disampaikan melalui Kim. Oh, bisa banyak. Nanti kita sampaikan isu-isu apa saja nih yang memang perlu dijelaskan oleh pemerintahan desa, mungkin ditampung oleh Kim nanti sampaikan ke pemerintah desa. Pak Kades, kayaknya ini ada isu di sini nih yang memang harus diluruskan atau diperbaiki. Mungkin Kim lah jadi pusat itu ada Jadi jembatan antara masyarakat dengan pemerintahan desa. Iya gitu. Betul. Oh jadi kalau seperti itu mah bisa saya simpulkan bahwa Kim ini tuh arahnya jadi apa?
nggak one way gitu Pak. Ya, Jadi dua arah gitu kan. Jadi sebetulnya gini Kang Cecep, jadi berbicara tadi pusat informasi, sebetulnya sebelum adanya digitalisasi kita kan ada RT RW, keluhan masyarakat betul. itu sebetulnya sudah tersampaikan melalui RT RW, BPD dan yang lainnya. Cuman ada hal baru mungkin bisa melalui KIM juga, ada keluhan nanti via Instagram dan yang lainnya, nanti oleh kelompok informasi itu dirumuskan dan akan dibahas dengan pemerintahan desa. Dan kemudian itu akan dijawab atau diklarifikasi apa yang menjadi isu-isu yang ada di lingkungan. Itu mungkin yang jadi apa ya? Sudut pandang saya seperti itu. Oh gitu, iya kan. iya benar. Tapi ada jadi hal barulah gitunya. Terkait apa Kimnya khususnya ya Kim teh. Bapak gaduh target ya sih kapayuna teh Kim teh hoyongna kos kumaha sih gitu teh. Kalau saya secara pribadi selaku kepala desa memang mengharapkan KIM itu sebagai pusat informasi Kang. Jadi kalau saya pusat marketingnya Desa Benda gitu. Jadi saya harap ketika KIM itu bisa menggali bahkan bisa saling memberikan informasi satu sama lain. Ada potensi yang ada di sini kita up melalui kelompok informasi masyarakat yang mungkin ketika suatu yang memang di-up itu bisa bermanfaat untuk wilayah lain. Oh iya. Nah, saya harapkan memang KIM itu bisa saling mentukar pikirkan, tukar informasi. Tukar informasi. Tidak hanya antara pemerintahan desa. Mungkin wilayah RW ini potensinya ternyata pertanian. Setelah itu di-up melalui kelompok informasi masyarakat, mungkin di wilayah lain ada yang jual pupuk. Satu sama lain nanti ada informasi timur baliknya seperti itu kan. Jadi harapan saya memang di luar pemerintahan desa, KIM pun bisa menggali potensi-potensi yang ada di wilayah Desa Benda dan dimarketingkan gitu. Jadi saya harap KIM menjadi pusat marketingnya Desa Benda, baik itu di internal wilayah Desa Benda ataupun nanti bisa keluar Kang. Jadi harapannya potensi yang ada di wilayah kita itu bisa tersebar. Ya, betul Pak. Jadi bisa koneksinya itu bisa lebih luas lagi mereka. Bukan hanya sebatas informasi yang bersifat program desa, tapi informasi yang bersifat ekonomi seperti itu Paknya. Tapi di era digitalisasi hari ini mah kayaknya memang sangat perlu sekali perlu sekali karena dari henteu-henteu kalau misalkan orang ayeuna tertinggal gitu tidak mengikuti tren gitunya digitalisasi ya orang akan kelabakan gitu Pak. Karena perjalanan digitalisasi sangat cepat kan. Iya betul. Jadi saya posisi di sini 1 menit kemudian sudah nyampe ke benar. lokasi kan gitu. Bahkan hari ini Maneng kan jadi tolak ukur teh kinerja pemerintah teh. Ya mohon maafnya bukan lain akadigung gitu banyak. Ketika misalkan orang gawe teh diposting anggapan masyarakat mah kieu teh apaan? Ari Pemdes teh gaweana nunggul sih, ari Kades teh gaweana nunggul sih. Padahal mah orang teh geus pak-pikpak gitu banyak. Tapi karena tidak ada rekam jejak digital, orang lain tidak bisa melihat secara langsung, jadi anggapan teh seperti itu. Jadinya poe ayeuna gitu Pak fenomenana gitu teh. Jadi tiga tegawe. Jadi tiga tegawe gitu teh. Karena memang menurut saya langkah yang cukup cerdas gitu Pak. Di era digitalisasi ya kita transparansi lah gitu apa yang kita kerjakan ya kita posting tujuannya ya untuk supaya masyarakat ge nyaho. Oh ternyata desa ini sudah melakukan ini. Desa ini sudah mengerjakan program ini. Itu pemerintah desa teh gitu. Betul Kang Cecep. Jadi memang di pemerintahan desa pun sebetulnya setiap kegiatan apapun memang harus ada dokumentasi. Iya betul benar Pak Kades. Dokumentasi itu sebagai dasar pertanggungjawaban kita. Iya betul. Termasuk mungkin ini salah satu bentuk pertanggungjawaban kita ke masyarakat bahwa kita sudah menjalankan tugas yang memang diamanahkan oleh masyarakat. Itu salah satunya gitu kan. Yang kedua memang kenapa kelompok informasi ini sangat penting kata Kang Cecep tadi ya sangat membantu. Karena memang masyarakat itu berhak mendapatkan informasi dan itu dilindungi oleh undang-undang. Jadi setiap masyarakat berhak mendapatkan informasi apapun itu tentang pemerintahan desa. Terkait perencanaan yang akan dilaksanakan apa saja dan mungkin yang sudah dilaksanakan apa saja itu masyarakat perlu tahu. Sekalian mungkin masyarakat pun bisa mengecek. Oh iya betul benar, tidak perencanaan yang telah disampaikan itu telah direalisasikan. Inilah salah satu media kami, media yang
bisa menyampaikan itu apa yang sudah kita rencanakan disampaikan melalui dilaksanakan dan disampaikan melalui kelompok informasi masyarakat ini, Kang Cecep. Jadi fakta dan datanya itu sesuai lah gitunya. Digitalisasi kita kan bukan hanya sebatas media sosial, Betul. tapi lebih jauh lagi itu efisiensi administrasi. Kita kan tahunya PAI nanti lamun misalkan bikin surat menyurat kan cukup agak repot gitunya. Komo misalkan tema contohnya saya teh di Jakarta tapi butuh surat misalkan tema SKTM lah gitu arek daftar kuliah atau non kan ya. Nah, kalau misalkan kita harus pulang dulu kan lumayan repot Pak gitu teh. Tah Bapak menanggapi hal-hal yang seperti ini kumaha Pak? Apakah ada rencana ke depannya? Oh benar digitalisasi nanti kita akan melaksanakan transformasi lah administrasi yang awalnya versi manual yang sekarang ini kita coba lewat digital juga bisa gitu. Gimana Pak? Jadi selain efisiensi sebetulnya digitalisasi itu bisa menghasilkan income Kang Cecep. Nah, jelas kan. Jadi dalam artian ketika memang hari ini saya pun ingin membuktikan, kenapa saya support salah satunya ingin membuktikan bahwa dengan digitalisasi itu bisa mendapatkan income. Walaupun hari ini Kim masih berjalan, tapi saya punya keyakinan ketika Kim ini terus berjalan dan konsisten, saya yakin Kim baik itu melalui Instagramnya ataupun YouTube-nya, ke depan mungkin Ketua Kim pun punya harapan itu bisa ada pendapatan di situ. Ada itulah. Nah terkait efisiensi betul sekali memang. Jadi ketika memang hari ini masyarakat kalau butuh surat menyurat itu harus datang ke desa. Walaupun hari ini sudah mulai digitalisasi Pak Kades. Melalui KUR pelayanan atau KUR TU sudah via WA itu sebetulnya kan bentuk digitalisasi sebetulnya kan cukup beres. Mungkin ke depan kita pun sedang merancang bahkan sedang disusun kalau dulu di zaman sebelumnya sudah ada Sidida. Oh iya Sidida. Cuman berdasarkan bukan analisa sih, bukan kurang bagus, cuman belum tersosialisasikan secara masif kepada masyarakat. Dan hari ini kita akan meluncurkan tentang website desa, yang mana ketika bisa diakses berbagai macam surat apa nih yang dibutuhkan itu melalui website, gitu melalui website nanti di print lah. Jadi berarti tanda tangannya pun tanda tangan digital. Nanti kita sedang proses itu untuk mempermudah pelayanan kepada masyarakat. Gitu. Itulah fungsinya digitalisasi yang diterapkan di pemerintahan desa. Jadi mungkin perencanaan Pak Kades itu nanti upgrade dari sistem yang sudah ada sebetulnya. Betul, lebih dimaksimalkan lagi. Pengembangannya lebih disempurnakan lagi lah. Misalkan ada kekurangan apa, di sini disempurnakan lagi. Betul. Karena yang kemarin itu sudah bagus, tinggal sosialisasi saja sebetulnya. Iya, betul. Cuman ada sedikit keluhan memang ada beberapa handphone yang memang tidak suka benar, harus mendownload aplikasi. Iya benar, setuju. Tapi ketika melalui website mau pakai HP apapun itu kan semua bisa diakses kalau ini. Jadi istilahnya tidak ada limit. Bukan tidak ada limit, maksudnya tidak ada spesifikasi yang macam-macam dan semua gitu. Eta bisa gitu. Jadi lamun memori HP abdi geus pinu kan tuh bisa ngadownload. Oh iya benar gitu, Pak. Via website panginten. Bisa langsung diakses ekna komputer tiasa, nah HP tiasa gitu. Jadi lebih fleksibel lah. Fleksibel. Berarti Pak maksudnya terkait surat apa aja gitu Pak? Ada beberapa surat yang memang bisa melalui website. Ada memang surat yang memang harus orangnya yang bersangkutan datang. Yang harus datang. Itu sebetulnya masih kita kaji karena memang perlu percobaan juga. Betul. Jadi memang ada hal-hal yang jangan sampai ada hal-hal yang terlewat. Iya benar. Jadi ketika memang bikin surat menyurat mau tidak mau RT RW itu harus mengetahui kan. Iya benar. Jadi sebagai pendataan di lingkungan. Nah, ketika memang nanti kita menggunakan website itu, bagaimana caranya kita mengkoneksikan RT RW supaya tetap RT RW pun mengetahui bahwa warganya hari ini bikin domisilika, bikin surat SKTMK dan sebagainya. Kita lagi mengkaji itu sebetulnya. Supaya tidak ada yang terlewat gitu Pak. Birokrasinya tetap harus berjalan. Birokrasi harus tetap dijaga. Harus tetap dijaga gitu Pak. Gitu. Jadi bukan efisiensi tidak memangkas itu. Tidak. Tapi tetap birokrasinya harus dijaga,
tapi ini mah lebih dipermudah lagi. Dipermudah saja gitu. Benar tadi. Kita sangat menarik sih Pak. Mudah-mudahan mah bisa cepat terrealisasi lah Pak. Amin, gitu. amin. Dan saya yakin sih sangat banyak orang yang akan menyambut dengan positif sih Pak. Betul, Dengan termasuk program Kang Cecep mungkin di pabrik. Iya benar Pak. Nah, Mungkin target kapan Pak Kades? harapan sih tahun ini memang sudah uji rilis? coba. Oh, Udah iya, uji coba sosialisasi dulu, kita jalankan dulu di internal pemerintahan desa. Kalau desa sudah paham, sudah mengerti dan sebagainya, baru kita sosialisasikan ke RT RW. Gitu. Jadi kami tidak akan langsung sosialisasi kepada masyarakat, kalaupun itu sudah dijalankan. Itu karena biar kita paham dulu, jangan sampai nanti masyarakat nanya bingung kayak nggak Pak. tahu caranya. Benar-benar, gitu kan. Pak. Makanya kita maksimalkan dulu perangkat desanya, setelah itu ke pengurus lingkungan, baru kita sebar secara utuh kepada masyarakat. Nah, seperti kemarin Kang Cecep ini di luar ini Pembahasan. Jadi ketika kemarin saya terkait BUMDes Desa Benda. Jadi memang salah satu marketing kita ya kita harus memasarkan BUMDes kita ke dinas-dinas terkait, ke kementerian-kementerian terkait. Salah satunya yang diminta ada nggak video shootnya gitu kan. Berarti kan ya digitalisasi ini sangat diperlukan gitu kan. Jadi kalau dulu mungkin cukup dengan proposal, kalau hari ini diperkuat. Dengan video yang bisa kita karyakan. Potensi digital marketing itu hari ini luar biasa Pak. Ya, kenapa tadi saya sampaikan, saya berharap tadi ketika Kang Cecep nanya harapannya apa sih untuk Kim, saya berharap Kim itu jadi pusat digital marketing Kang. Baik marketing Desa Benda tentang program, ataupun marketing potensi-potensi yang ada di lingkungan, baik itu UMKM atau yang lainnya. Jadi saya berharap Kim itu sebagai pusat digital marketing Desa Benda. Iya, betul Pak. Gitu, jadi pusatnya. Iya benar Pak. Jadi memang ketika media sosial itu dimanfaatkan dengan baik, itu akan menghasilkan income Kang. Iya benar. Jadi coba mungkin di kita hari ini di wilayah Desa Benda mungkin masih sedikit awam, bukan sedikit awam sih, masih belum memaksimalkan potensi media sosial. Iya Kang. betul. Kalau di luar wilayah kita di Bandung, di Jogja dan sebagainya, di pinggir jalan itu sudah di depan kamera Kang. Oh iya benar. Sambil berbicara sendiri. Iya, Kenapa seperti itu gitu kan? Iya, Kenapa seperti itu? Pertanyaannya kenapa? Berarti kan ada hal yang memang bisa masuk. Iya. Entah itu pendapatankah kalau memang diseriuskan kan. Kalau diseriuskan. Nah, gitu. Makanya saya di Desa Benda ingin menjadikan Kim itu satu tadi digital marketing nya Desa Benda. Yang kedua pilot project masyarakat terkait memaksimalkan media sosial Kang. Iya. Jadi kita pilot projectkan dulu dari Kim itu sendiri bahwa memang media sosial itu bisa menghasilkan kalau dijalankan dengan baik dan tekun dan konsisten. Ketika memang itu bisa menghasilkan, saya harapannya masyarakat Desa Benda itu bisa terpacu Kang, terangsang. Iya, terstimulus lah. Untuk mengikuti atau bisa memaksimalkan media sosial yang ada. Iya. Gitu. Jadi tidak hanya update, gitu. Jadi barangkali nanti ketika menarik update-annya dan sebagainya itu bisa menjadi sumber penghasilan untuk masyarakat kita sebetulnya. Jadi lamun cek cara kasar mah bukan hanya sebatas penggunaan positif, tapi penggunaan produktif. Nah, eta berarti. Oke Pak Kades, ini mah terakhir lah. Siap. Ada pesan nggak buat anggota Kim gitu supaya mencek bahasa karena mah nge-trigger supaya kepancing deh, supaya semangat deh gitu. Ya. Kalau saya sih harapannya kepada rekan-rekan Kim yang memang hari ini terus berjuang, tetap semangat lah. Walaupun hari ini kita terus berjuang, tertatih menjaga atau terus menjalankan Kim, harus diyakini ketika apapun yang kita kerjakan itu hasil itu akhir dari sebuah pekerjaan yang kita kerjakan. Ketika kita konsisten menjalankannya, yakinlah hasil itu akan datang. Iya benar. Dan untuk masyarakat khususnya, mudah-mudahan Kang Cecep bisa ikut serta berperan dalam
pusat informasi masyarakat Iya, tadi. iya, iya. Jadi tidak hanya desa, barangkali ada isu-isu di lingkungan. Bisa berkolaborasi lah. Bisa berkolaborasi dengan Kim yang ada di Desa Benda. Iya, iya. Mungkin itu sih. Yang terakhir nih, ada pesan nggak untuk masyarakat Desa Benda? Satu, untuk masyarakat, untuk support Kim, Kang. Oh, iya. Jadi saya minta tolong kepada masyarakat dibantu di subscribe Ya, dan follow IG-nya. YouTube Desa Benda Desa Official. Benda Official, dan IG-nya juga Desa Benda. sama Desa Benda Official. Ya, mudah-mudahan itu bisa menambah motivasi rekan-rekan Kim. Iya, benar Pak, benar Pak. Dan saya mengajak juga kepada masyarakat bisa berkolaborasi. Iya. Ketika nanti di lingkungan ada potensi yang memang tidak tergali, sampaikan saja ke rekan-rekan Kim. Coba ini minta dibantu di Follow up. di follow up, di di up melalui Iya, media. iya, iya. Intinya saya mengajak masyarakat untuk berperan aktif membangun Desa Benda lah. Kalau memang hari ini ada temanya Kim, melalui Kim nggak jadi masalah gitu Iya, kan. benar, Pak. Yuk kita bersama-sama ngebangun desa, karena desa itu tidak bisa dibangun atau dijalankan oleh hanya seorang kepala desa. Iya, betul Pak. Bukan merasa pintar, sepintar apapun kepala desa, kalau menjalankannya sendiri itu tidak akan jalan. Tapi ketika kita bisa bersinergi bersama-sama, gotong royong, saling bahu-membahu membangun desa, saya yakin masyarakat berkolaborasi dengan pengurus, bersinergi dengan BPD dan pemerintahan desa, ke depan Desa Benda akan lebih mudah dijalankannya. Ya, mungkin itu saja Pak Kades. Baik. Sekali lagi terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya. Mudah-mudahan Pak Kades selalu disehatkan. Dan mudah-mudahan pemerintahan Pak Kades kedepannya bisa lebih lancar lagi dan lebih baik lagi. Dan kita berharap juga Desa Benda sesuai dengan visinya Pak Kades, benda istimewa. Gitu kan Pak ya? Betul. Ya, mudah-mudahan bisa tercapai suatu saat nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mungkin itu saja. Terima kasih kepada para wargi Sadayana. Tadi kata Pak Kades jangan lupa untuk di subscribe ya channel YouTube-nya Desa Benda Official, dan IG-nya juga ya Desa Benda Official. Terus jangan lupa di komen juga ya, di like juga. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.